Bayangkan malam ini, langit tampak tenang, awan bergeser pelan, dan udara membawa kesejukan yang menenangkan hati. Kamu berada di tempat yang aman. Tidak ada yang harus kamu kejar sekarang. Tidak ada yang perlu kamu benahi. Malam ini bukan tentang produktivitas, bukan tentang ambisi, tapi tentang menerima apa adanya. Menerima bahwa hidupmu meski tak sempurna, tetap layak dijalani dengan damai. Dalam keheningan malam, pikiran seringkali berbisik paling keras tentang apa yang belum selesai, tentang hal-hal yang seharusnya lebih baik, tentang masa depan yang belum pasti. Kita terlalu sering menuntut hidup agar berjalan mulus, padahal ketenangan sejati justru lahir ketika kita berhenti melawan arus. Stoikisme mengajarkan, ketenangan bukan berasal dari dunia luar, tapi dari cara kita memandang dunia itu sendiri. Dan malam ini, kamu sedang belajar untuk memandang dunia dengan lebih tenang. Ketidaksempurnaan bukan musuh. Yang itu bagian alami dari kehidupan, seperti gelombang yang datang dan pergi. Setiap kesalahan, kekurangan, dan kegagalan adalah bagian dari irama hidup yang membentuk siapa dirimu sekarang. Bayangkan jika hidup selalu sempurna, tanpa tantangan, tanpa jatuh, tanpa luka, mungkin kita tidak akan pernah belajar tentang kekuatan, kesabaran, atau makna syukur. Kesempurnaan tidak mengajarkan apapun, tapi ketidaksempurnaan menumbuhkan segalanya. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal di luar kita yang membuat kita terganggu, melainkan pandangan kita terhadap hal-hal itu. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang orang katakan tentangmu. Kamu tidak bisa mengatur siapa yang datang dan pergi dari hidupmu. Tapi kamu selalu punya kendali atas caramu merespons. Di sanalah letak kebebasan sejati, di antara stimulus dan respons. Di sanalah ruang kecil yang menentukan apakah kamu akan hidup dalam kedamaian atau kegelisahan. Hidup seringkali menuntut kita untuk terus berlari, mengejar validasi, mengejar kesempurnaan, mengejar versi diri yang kita pikir harus ada agar bisa diterima. Namun semakin kita berlari, semakin kita jauh dari diri kita sendiri. Ketenangan bukan soal sampai di tujuan, tapi tentang berhenti sejenak, menatap ke dalam, dan menyadari bahwa kamu sudah cukup. Bahkan ketika segalanya belum selesai. Kamu tidak harus tahu semua jawaban malam ini. Tidak harus menyelesaikan semua masalah sebelum tidur. Tidak harus memperbaiki semua hal yang belum beres. Karena ketenangan bukan hadiah untuk mereka yang hidupnya sempurna, melainkan untuk mereka yang bisa berdamai dengan ketidaksempurnaan. Dan berdamai bukan berarti menyerah. Berdamai berarti menerima realitas dengan hati terbuka, tanpa menghakimi diri sendiri. Bayangkan pikiranmu seperti permukaan danau. Ketika kamu terus melempar batu kekhawatiran, airnya bergelombang memantulkan bayangan yang kabur. Tapi ketika kamu berhenti melempar, air itu menjadi tenang dan semua hal tampak jelas. Begitulah pikiran manusia. Kadang yang kita butuhkan bukan solusi baru, tapi keheningan. Dari keheningan muncul kejelasan, dan dari kejelasan tumbuh ketenangan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharga kesempatan untuk hidup, bernapas, berpikir, dan mencintai. Ucapan itu sederhana, tapi maknanya dalam. Hidup bukan tentang menunggu segalanya sempurna, melainkan tentang menyadari bahwa kesempurnaan tidak pernah benar-benar ada. Yang ada hanyalah momen sekarang dan bagaimana kamu menerimanya. Ketika kamu mulai memahami konsep dikotomi of control, kamu akan melihat betapa banyak beban yang selama ini tidak perlu kamu pikul. Kamu mulai menyadari bahwa sebagian besar kecemasan berasal dari hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Pandangan orang lain, masa lalu yang tidak bisa diubah, masa depan yang belum pasti. Dan saat kamu berhenti berusaha mengendalikan yang tak terkendali, kamu membuka ruang bagi kedamaian untuk masuk. Hidup akan terus berjalan dengan segala ketidaksempurnaannya. Orang akan tetap memiliki pendapatnya. Rencana akan tetap bisa berubah. Cuaca bisa memburuk, cinta bisa pudar, pekerjaan bisa hilang. Namun kamu, dengan semua kesadaran yang kamu miliki, bisa memilih untuk tetap tenang di tengah itu semua. Kamu tidak bisa mengubah arah angin, tapi kamu bisa mengatur layar agar kapalmu tetap melaju. Kadang kita berpikir, aku baru bisa tenang kalau semuanya berjalan sesuai harapan. Tapi ketenangan sejati tidak pernah datang dari kondisi luar. Ia datang dari kemampuan untuk berkata, meskipun tidak semua berjalan sempurna, aku tetap bersyukur. Dari kemampuan untuk melihat cahaya kecil di antara kegelapan, dari keputusan untuk tidak menyerah pada pikiran sendiri. Malam ini, mungkin ada hal yang belum selesai, percakapan yang tertunda,
pekerjaan yang belum rampung, perasaan yang belum tuntas. Namun biarkan semuanya berhenti sejenak, karena tubuhmu butuh istirahat, pikiranmu butuh tenang, dan jiwamu butuh waktu untuk memeluk dirinya sendiri. Tidak apa-apa jika kamu belum sekuat yang kamu inginkan. Tidak apa-apa jika kamu masih belajar. Tidak apa-apa jika kamu belum tahu kemana arah hidupmu. Yang penting, kamu masih di sini mencoba dengan tulus meski tidak selalu sempurna. Dan itu sudah cukup untuk malam ini. Hidup adalah perjalanan panjang dengan banyak badai dan matahari. Ada hari yang membuatmu ingin menyerah, dan ada hari yang membuatmu tersenyum tanpa alasan. Semuanya bagian dari proses yang sama. Tidak perlu menghapus masa lalu. Cukup pahami bahwa setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan membawa arah baru. Setiap kehilangan membawa ruang bagi hal-hal yang akan datang. Kamu tidak harus menjadi sempurna agar bisa tidur dengan tenang. Kamu hanya perlu hadir sepenuhnya di momen ini. Biarkan napasmu mengalir perlahan dan sadari bahwa kamu masih hidup, masih diberi kesempatan untuk mencoba lagi besok. Kamu tidak gagal hanya karena hari ini sulit. Kamu hanya manusia. Dan manusia memang dirancang untuk belajar melalui ketidaksempurnaan. Mungkin hidup belum seperti yang kamu harapkan. Tapi lihatlah, kamu tetap di sini. Masih berjuang, masih berharap, masih percaya. Dan itu sendiri sudah menjadi bukti keberanian. Keberanian untuk tetap berjalan meski langkahmu gemetar. Keberanian untuk tetap mencintai. Meski hatimu pernah patah. Keberanian untuk tetap mencoba. Meski dunia kadang terasa berat. Ketika kamu menyadari bahwa segalanya bersifat sementara, kamu mulai melepaskan. Melepaskan kebutuhan untuk selalu benar. Melepaskan penyesalan masa lalu. Melepaskan rasa bersalah yang tidak perlu. Dan perlahan, kamu mulai menemukan ruang kosong di dalam dada. Ruang yang hening tapi penuh kedamaian. Ketenangan bukan sesuatu yang kamu temukan di luar sana. Ia bukan hadiah dari seseorang. Bukan hasil dari kesuksesan. Bukan pula efek dari pujian. Ketenangan adalah keputusan. Keputusan untuk tidak lagi membiarkan pikiranmu menjadi musuhmu sendiri. Keputusan untuk melihat dunia apa adanya dan tetap bersyukur karenanya. Malam semakin larut, langit menjadi lebih gelap, tapi justru di sanalah bintang-bintang terlihat paling indah. Begitu juga hidupmu. Mungkin sedang dalam fase gelap, tapi dari sanalah kebijaksanaan lahir. Mungkin sekarang kamu belum melihat maknanya, tapi suatu hari nanti, kamu akan tersenyum dan berkata, ternyata semua ini membawaku ke tempat yang lebih baik. Jadi malam ini, sebelum kamu tidur, izinkan dirimu berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan hangatnya udara yang masuk, lalu hembuskan perlahan. Ucapkan dalam hati, hari ini sudah cukup. Aku sudah melakukan yang aku bisa. Dan yang tidak bisa aku kendalikan, biarlah berjalan sesuai waktunya. Kamu tidak perlu menjadi lebih dulu untuk layak tenang. Tidak perlu membuktikan apapun untuk layak beristirahat. Himu pecungam, kamu berharga, dan kamu pantas tidur dengan hati damai malam ini. Ketika matamu perlahan tertutup, biarkan semua yang memberatkan pergi bersamaan dengan malam. Biarkan pikiranmu tenang dan jiwamu istirahat, karena hidup memang tidak harus sempurna. Agar kamu bisa tidur dengan tenang, yang kamu butuhkan hanyalah penerimaan dan keikhlasan untuk melepaskan. Selamat beristirahat. Kamu aman, kamu dicintai. Dan besok adalah kesempatan baru, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih damai dari hari ini. Kamu tahu, seringkali kita lupa bahwa waktu bergerak tanpa meminta izin. Hari berganti begitu saja, dan kita sibuk memikirkan apa yang belum sempat dilakukan. Kita lupa bahwa setiap detik yang lewat tidak pernah benar-benar hilang. Ia berubah menjadi bagian dari siapa kita hari ini. Tidak ada masa lalu yang sia-sia, karena semua yang terjadi telah mengajarkan sesuatu. Bahkan hal-hal yang dulu kamu sesali, sesungguhnya membentuk cara berpikirmu sekarang. Dan malam ini kamu bisa berdamai dengan waktu. Kamu tidak perlu menyesali hal-hal yang sudah terjadi. Tidak perlu marah pada diri sendiri karena pilihan yang dulu terasa salah. Setiap keputusan yang kamu ambil saat itu, diambil dengan pengetahuan dan kesadaran yang kamu punya. Itulah yang terbaik yang bisa kamu lakukan kala itu. Dan hari ini kamu punya kesempatan untuk menjadi versi dirimu yang lebih bijak. Bukan karena kamu tidak pernah salah, tapi karena kamu belajar dari kesalahan itu. Para filsuf Stoik sering berbicara tentang amor fati, mencintai takdir. Bukan hanya menerimanya, tapi benar-benar mencintainya. Artinya apapun yang terjadi, baik ataupun buruk, kamu melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang harus kamu lalui.
Tidak ada kejadian sia-sia dalam hidup orang yang berpikir bijak. Semua hal, bahkan yang menyakitkan, punya makna jika kamu melihatnya dengan hati yang terbuka. Bayangkan malam ini kamu berdiri di bawah langit luas. Angin malam menyentuh wajahmu pelan. Bintang-bintang jauh tampak berkelap-kelip. Di hadapan luasnya semesta, kamu menyadari betapa kecilnya masalah yang tadi memenuhi pikiranmu. Kekhawatiran tentang masa depan, rasa malu akan masa lalu, ketakutan akan kegagalan. Semua itu terasa mengecil ketika kamu melihat betapa besar kehidupan ini. Kamu tidak harus memahami segalanya untuk bisa tenang. Terkadang, cukup menyadari bahwa kamu bagian dari sesuatu yang lebih besar sudah cukup untuk menenangkan jiwa. Kamu pernah merasa dunia terlalu cepat, semuanya berubah, semuanya bergerak dan kamu seakan tertinggal. Tapi kamu tahu apa yang bisa kamu lakukan? Berhenti sebentar. Duduk dalam keheningan dan sadar bahwa hidup bukan perlombaan. Kamu tidak terlambat. Tidak ada garis akhir untuk menjadi versi terbaikmu. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Dan mungkin malam ini, waktumu bukan untuk berlari, tapi untuk beristirahat. Seneca pernah menulis, kita sering lebih takut daripada yang sebenarnya perlu kita takuti. Pikiran kita menciptakan bayangan dari hal-hal yang belum tentu akan terjadi. Kita takut gagal sebelum mencoba. Kita khawatir kehilangan sesuatu yang bahkan belum kita miliki. Dan malam ini kamu bisa belajar melepaskan itu semua. Karena sebagian besar penderitaan manusia bukan berasal dari kenyataan, tapi dari imajinasi yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Lihat sekelilingmu. Tidak ada yang benar-benar menakutkan sekarang. Dinding tempatmu bersandar diam. Udara di sekitarmu tenang. Tubuhmu terasa berat karena lelah. Tapi itu tanda bahwa kamu hidup sepenuhnya hari ini. Kamu telah menjalani cukup banyak hal. Kamu telah melewati hari-hari sulit yang dulu kamu pikir tidak akan mampu. Dan kamu masih di sini, masih bertahan meski tidak selalu sempurna. Itu saja sudah luar biasa. Ketenangan tidak datang dari mencoba menghapus semua kesalahan, tapi dari keberanian untuk memandangnya tanpa membenci diri sendiri. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjadi versi idealnya setiap waktu. Dan itu tidak apa-apa. Kamu boleh salah. Kamu boleh lelah, kamu boleh merasa tidak yakin, tapi jangan lupakan satu hal. Kamu selalu bisa mulai lagi, bahkan besok pagi. Malam ini adalah jeda, bukan akhir dari segalanya, tapi titik tenang sebelum langkah berikutnya. Kamu tidak sedang berhenti, kamu sedang mengisi ulang. Setiap napas yang kamu ambil malam ini adalah bentuk penyembuhan kecil. Penyembuhan dari harapan yang terlalu tinggi, dari tekanan yang kamu pikul, dari ekspektasi yang terlalu berat. Biarkan dirimu pulih tanpa rasa bersalah. Tidak ada gunanya menahan masa lalu, karena ia sudah selesai menjalankan perannya. Tidak ada gunanya menakuti masa depan, karena ia belum datang. Yang kamu punya hanya malam ini dan malam ini cukup untuk menemukan kembali kedamaianmu. Kamu tidak harus mengubah apapun sekarang. Cukup duduk diam dalam dirimu sendiri dan rasakan bahwa kamu masih di sini. Bernapas, hidup. Ketika kamu bisa duduk tenang dalam ketidaksempurnaan, itulah tanda bahwa kamu telah memahami makna sejati dari kebijaksanaan stoik. Hidup ini tidak perlu dikendalikan sepenuhnya, ia hanya perlu dijalani dengan kesadaran penuh, bahwa setiap hal memiliki waktunya, bahwa setiap luka akan sembuh, bahwa setiap kehilangan akan membawa ruang baru dalam dirimu. Malam semakin dalam dan matamu mulai berat. Kamu tidak perlu melawan kantuk itu. Biarkan ia datang perlahan, seperti ombak yang menenangkan pasir di tepi pantai. Kamu telah cukup berjuang hari ini. Kamu telah cukup belajar. Dan malam ini kamu berhak atas ketenangan. Tidak ada yang menilaimu sekarang. Tidak ada yang menuntutmu. Tidak ada yang harus kamu buktikan. Kamu hanya perlu memeluk dirimu sendiri dalam diam. Dan percaya bahwa segalanya berjalan sebagaimana mestinya. Hidup memang tidak harus sempurna untuk bisa tenang. Karena ketenangan bukan tentang tidak ada masalah, tapi tentang keyakinan bahwa kamu bisa menghadapi apapun dengan hati yang damai. Dan itu adalah kekuatan sejati dari jiwa yang telah belajar. Kita seringkali tidak bisa tidur, bukan karena tubuh lelah, tetapi karena pikiran menolak diam. Kita sibuk memutar ulang apa yang terjadi hari ini, atau menebak-nebak apa yang mungkin terjadi besok. Dalam stoikisme, hal ini disebut kehilangan kendali atas batin. Pikiranmu melompat antara masa lalu dan masa depan. Dua wilayah yang sebenarnya sudah tidak bisa kamu ubah. Hiduplah pada momen ini. Saat kamu mendengarkan suaramu sendiri bernapas, sadari. Satu tarikan napas ini adalah hidupmu yang nyata.
Tidak ada yang perlu disesali, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan. Segala yang terjadi hari ini, biarkan berlalu seperti awan yang bergerak di langit sore. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari kesempurnaan hidup, tapi dari kemampuan menerima hidup apa adanya. Bayangkan kamu berdiri di tepi danau, airnya tenang memantulkan langit. Jika kamu terus melempar batu ke air itu, batu kekhawatiran, batu amarah, batu penyesalan, permukaannya tak akan pernah jernih. Tapi saat kamu berhenti melempar, air itu perlahan tenang lagi. Begitu juga dengan pikiranmu. Kadang kita berpikir, aku akan tenang kalau semua masalah selesai. Padahal ketenangan bukan hadiah dari situasi luar. Ia lahir dari kemampuan kita menerima bahwa hidup memang berantakan. Tapi itu tidak apa-apa. Kamu boleh gagal, kamu boleh kecewa, kamu boleh sedih. Tapi kamu tidak harus kehilangan kedamaianmu karenanya. Saat kamu berbaring malam ini, ingat, tidak ada yang menuntutmu untuk sempurna. Dunia tidak akan berhenti berputar hanya karena kamu belum menyelesaikan segalanya. Tidak apa-apa untuk melepaskan, tidak apa-apa untuk beristirahat. Bayangkan kamu duduk di beranda rumah melihat langit malam. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah yang basah. Di kejauhan suara jangkrik mengalun lembut. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Kamu pun bagian dari alam ini. Dan alam tidak pernah terburu-buru. Ia tahu kapan harus tumbuh, kapan harus diam. Maka izinkan dirimu untuk diam. Dalam filosofi Stoik, ada kalimat yang indah dari Marcus Aurelius. Ketenangan datang ketika kamu berhenti memedulikan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kalimat ini sederhana, tapi dalam. Coba renungkan pelan-pelan. Berhenti mengontrol apa yang dikatakan orang. Berhenti mengatur bagaimana dunia harus berjalan. Berhenti melawan kenyataan bahwa sesuatu telah berakhir. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah pikiranmu sendiri, sikapmu sendiri, dan di sanalah letak kebebasanmu. Malam ini mungkin kamu merasa lelah, tapi ketahuilah, lelah bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kamu sudah berjuang sebaik mungkin, bahwa kamu manusia, bahwa kamu hidup. Jadi biarkan semua pikiran tentang masa depan menepi dulu. Biarkan semua penyesalan tentang masa lalu larut bersama embusan napasmu. Sekarang yang tersisa hanya kamu, dan detik ini tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Hanya ada sekarang, dan di sekarang inilah kedamaian selalu menunggu. Hidup tak harus sempurna untuk bisa tidur dengan tenang. Kamu hanya perlu menerima bahwa kamu cukup, bahwa dunia baik-baik saja. Meski tidak seperti yang kamu rencanakan, kadang kita lupa bahwa hidup tidak pernah menuntut kita untuk selalu kuat. Dunia tidak meminta kita untuk selalu tersenyum. Ada hari-hari di mana kamu hanya perlu diam dan membiarkan dirimu merasa. Tidak perlu menolak kesedihan, tidak perlu mengusir kegelisahan. Hanya sadari bahwa semuanya adalah bagian dari dirimu yang sedang belajar menerima. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menekan emosi. Ia justru mengajarkan bagaimana kita berdamai dengan emosi itu, tanpa membiarkannya menguasai diri. Ketika kamu merasa cemas, jangan lawan. Lihat saja kecemasan itu seperti awan yang lewat di langit batinmu. Biarkan ia datang dan pergi tanpa perlu kamu tahan. Ketenangan bukan berarti tidak ada badai, tapi kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai itu sendiri. Bayangkan kamu berjalan di hutan pagi hari, kabut tipis menyelimuti pepohonan, burung-burung bernyanyi pelan, dan matahari mulai muncul perlahan di ufuk timur. Setiap langkahmu terasa ringan, tak ada yang terburu-buru, tak ada yang harus segera dicapai, hanya kamu dan keheningan yang menyapa dengan lembut. Itulah kehidupan yang sederhana, kehidupan yang tidak menuntut apapun selain kehadiranmu sepenuhnya. Kamu tidak harus menjadi seseorang yang hebat untuk berhak mendapatkan ketenangan. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Dunia mungkin menilai dari pencapaian, tapi jiwa menilai dari kedamaian. Dan kedamaian sejati datang ketika kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Bunga tidak iri pada bintang dan laut tidak iri pada langit. Masing-masing punya keindahannya sendiri. Begitu juga kamu. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang tertinggal. Marcus Aurelius pernah menulis, hidup kita hanyalah apa yang dipikirkan pikiran kita. Jika pikiranmu kacau, hidupmu pun terasa kacau. Tapi jika pikiranmu tenang, bahkan badai pun terasa seperti angin yang lewat. Maka sebelum kamu tidur, tenangkan pikiranmu. Katakan pada dirimu sendiri, aku tidak perlu mengontrol semuanya. Aku hanya perlu menerima apa yang ada. Bayangkan kamu menatap langit malam. Awan perlahan bergeser.
menyingkapkan bintang-bintang yang berkelip. Mereka tetap di sana bahkan saat kamu tidak bisa melihatnya. Begitu pula kedamaian dalam dirimu. Ia tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh kabut pikiran yang terlalu sibuk. Malam adalah waktu terbaik untuk kembali ke diri sendiri. Saat dunia terdiam, kamu bisa mendengar suara batinmu dengan lebih jernih. Kadang suara itu hanya ingin berkata, "Sudah cukup untuk hari ini." Kamu tidak perlu memperbaiki semuanya sekarang. Tidak perlu menyelesaikan semua masalah malam ini. Biarkan waktu bekerja. Kamu sudah melewati banyak hal yang dulu kamu kira tak sanggup. Ingatlah itu, kamu sudah kuat. Bahkan ketika kamu merasa lemah. Jadi malam ini jangan lawan lelahmu. Peluk ia dengan penuh kasih. Tarik napas perlahan, rasakan udara mengalir ke dalam dadamu. Lalu hembuskan perlahan. Setiap hembusan adalah cara alam mengingatkanmu. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Tidak ada kesalahan yang perlu kamu hukum selamanya. Tidak ada masa lalu yang bisa kamu ubah. Semua sudah berlalu. Dan yang tersisa hanyalah kesempatan untuk menjadi lebih lembut pada dirimu sendiri. Besok mungkin tidak mudah, tapi kamu akan lebih siap menghadapinya. Karena kamu sudah belajar bahwa ketenangan bukan hasil dari hidup tanpa masalah, melainkan hidup dengan hati yang menerima. Jadi malam ini sebelum kamu memejamkan mata, bisikkan dalam hati, "Aku tidak harus sempurna untuk merasa damai. Aku hanya perlu menjadi manusia yang apa adanya." Dan di antara napas yang perlahan menenangkan, biarkan kesadaran itu tumbuh, bahwa ketenangan bukan sesuatu yang kamu cari di luar, melainkan sesuatu yang selalu ada di dalam. Esok hari ketika matahari terbit, kamu akan menyadari sesuatu. Dunia tidak berubah banyak, tapi dirimu berubah. Kamu lebih tenang, lebih lembut, dan lebih bijak. Hidupmu mungkin masih sama, pekerjaan, rutinitas, tanggung jawab, tapi hatimu tak lagi bergejolak seperti dulu. Karena kamu tahu sekarang bahwa hidup tak harus sempurna untuk bisa tidur dengan tenang. Yang kamu butuhkan hanyalah menerima bahwa kamu sudah cukup dan bahwa kedamaian sejati tidak pernah pergi, hanya menunggu kamu untuk berhenti melawan dan membiarkannya hadir. Kesindir, kadang kita terlalu sibuk mencari kedamaian di tempat yang salah. Kita pikir ketenangan bisa datang setelah kita punya uang cukup, setelah orang lain mengerti kita, setelah semua berjalan sesuai rencana. Tapi hidup tidak pernah selesai dengan sempurna. Selalu ada hal yang tidak sesuai harapan. Selalu ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tertunda, sesuatu yang belum terwujud. Dan justru di sanalah latihan batin dimulai. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk berdamai dengan ketidakpastian itu. Untuk tidak menunda kebahagiaan sampai dunia ini sempurna, tapi mulai menemukannya di tengah kekacauan kecil yang ada. Bayangkan kamu sedang berjalan di kota yang ramai, bising, penuh lalu lintas. Di tengah hiruk-pikuk itu kamu melihat seorang pria tua duduk di bangku taman, tersenyum sambil memberi makan burung. Ia tidak terganggu oleh kebisingan, tidak terusik oleh lalu lalang orang. Ia tenang di tengah keramaian. Dan kamu tahu, kedamaian sejati seperti itu tidak bergantung pada situasi luar, tapi pada keadaan batin. Coba pikirkan, berapa kali kamu kehilangan tidur hanya karena memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi? Kita sering membuat film dalam pikiran sendiri, tentang masa depan, tentang kegagalan, tentang kemungkinan terburuk. Padahal semua itu belum tentu nyata. Stoikisme mengingatkan, sebagian besar penderitaan kita bukan datang dari kenyataan, tapi dari penilaian kita terhadap kenyataan. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi opini kita tentang peristiwa itu. Kamu mungkin tidak bisa mengubah dunia, tapi kamu bisa mengubah cara kamu melihat dunia. Dan ketika pandanganmu berubah, seluruh hidupmu ikut berubah. Misalnya, kamu sedang bekerja keras tapi hasilnya belum terlihat, kamu merasa gagal, lelah, ingin menyerah. Dalam pandangan Stoik, kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang menjalani bagian dari jalanmu. Kamu tidak mengontrol hasil, kamu hanya mengontrol usaha. Maka berhentilah menghukum dirimu karena hasil yang belum datang. Nikmati prosesnya. Lakukan yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan sisanya. Bayangkan kamu sedang duduk di tepi pantai saat matahari hampir tenggelam. Langit mulai berubah warna, jingga merah lalu ungu tua. Ombak datang silih berganti. Tanpa pernah bertanya apakah ia diterima atau tidak. Ia hanya datang lalu pergi. Begitulah hidup, setiap hari datang dan pergi. Setiap momen lahir dan mati. Kamu tidak bisa menghentikan arusnya, tapi kamu bisa belajar mengalir bersama. Malam ini mungkin kamu masih punya banyak pertanyaan yang belum terjawab.
Mungkin ada luka yang belum sembuh, ada penyesalan yang belum selesai. Tapi ingat, tidak semua harus diselesaikan malam ini. Beberapa hal hanya perlu kamu biarkan tenang dulu, agar waktu yang menyembuhkan. Kamu tahu, ketenangan itu seperti air jernih di dasar danau. Saat permukaannya bergelombang, kamu tak bisa melihat pantulan langit di sana. Tapi begitu gelombang mereda, bayangan langit itu muncul lagi. Sama seperti pikiranmu. Ketika terlalu banyak kekhawatiran, kamu tak bisa melihat keindahan hidup yang sebenarnya. Maka biarkan gelombang itu tenang. Diamlah sejenak. Tidak semua orang bisa memahami keheningan. Tapi bagi mereka yang berani diam, keheningan adalah guru terbaik. Ia mengajarkan kita tentang sabar, tentang menerima, tentang melepaskan. Saat kamu diam, kamu mulai mendengar suara halus yang sering tenggelam oleh kebisingan pikiran. Suara hatimu sendiri. Dan mungkin malam ini, suara itu berkata lembut, "Aku ingin istirahat." Beri izin pada dirimu untuk beristirahat. Dunia tidak akan runtuh hanya karena kamu berhenti sejenak. Kamu tidak harus selalu produktif, tidak harus selalu berguna. Kadang menjadi damai saja sudah cukup. Saat kamu berbaring, rasakan beban hari ini perlahan lepas dari pundakmu. Bayangkan semua tekanan, semua kekhawatiran, semua pikiran yang menumpuk, menguap bersama udara yang kamu hembuskan. Biarkan tubuhmu melembut, biarkan pikiranmu mengendap. Dan dalam ketenangan itu sadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Alam selalu menuntunmu. Waktu selalu menyembuhkanmu dan hidup selalu memaafkanmu. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang berada di tempat yang seharusnya. Besok mungkin masih ada tantangan, tapi kamu akan menemuinya dengan hati yang berbeda. Hati yang tidak menuntut dunia sempurna, melainkan cukup dengan apa adanya. Itulah inti stoikisme. Hidup bukan tentang mengontrol dunia, tapi tentang menguasai diri. Kamu akan sadar, tidur dengan tenang bukan hasil dari hidup tanpa masalah, tapi dari hati yang menerima segala ketidaksempurnaan dengan damai. Jadi sebelum matamu benar-benar terpejam malam ini, ucapkan pelan dalam hati, "Aku tidak perlu mengubah dunia agar bisa tenang. Aku hanya perlu mengubah caraku memandang dunia." Dan di saat itu juga, kedamaian yang kamu cari akan datang perlahan, lembut seperti angin malam yang menyentuh kulitmu. Ia tak berisik, tak memaksa, hanya hadir. Menemani kamu tertidur dengan tenang, dalam pelukan semesta yang selalu mencintaimu apa adanya. Kadang, dalam diam malam kita menyadari betapa kerasnya kita berusaha setiap hari. Kita berlari mengejar hal-hal yang bahkan kita sendiri tidak tahu apakah benar-benar kita butuhkan. Kita bekerja keras agar dihargai, agar diakui, agar merasa cukup. Tapi setiap kali kita sampai di satu titik, kita ingin lebih lagi, lalu lebih lagi. Dan begitu terus, sampai akhirnya kita lupa bagaimana rasanya benar-benar tenang. Padahal ketenangan itu bukan sesuatu yang jauh. Ia bukan hadiah dari pencapaian besar, tapi hadir dalam hal-hal sederhana. Secangkir teh hangat, hembusan angin, suara langkah di malam sepi. Dalam hal-hal kecil seperti itulah jiwa kita sebenarnya ingin beristirahat. Stoikisme mengajarkan kita bahwa semua hal di dunia ini bersifat sementara. Segala yang kita cintai, segala yang kita banggakan, bahkan segala yang kita takuti, semuanya akan berlalu. Ketika kita benar-benar mengerti itu, bukan untuk menjadi pesimis, tapi untuk belajar menghargai momen yang masih kita punya. Bayangkan kamu sedang duduk di jendela kamar, melihat rintik hujan yang jatuh pelan. Setiap tetesnya menimbulkan suara lembut di genting. Tidak ada hal istimewa, tapi ada sesuatu yang menenangkan. Karena untuk sesaat, kamu berhenti mencoba menjadi seseorang. Kamu hanya ada. Kamus cukup One Epictetus pernah mengatakan, jika kamu ingin bahagia, jangan biarkan hal-hal di luar dirimu menguasai hatimu. Betapa sering kita menyerahkan kendali emosi kepada hal-hal luar, orang lain, pekerjaan, komentar di media sosial, bahkan hal kecil seperti cuaca yang tidak sesuai harapan. Kita lupa bahwa kebahagiaan bukan hasil dari keadaan, tapi dari keputusan. Coba bayangkan, suatu hari kamu sudah menyiapkan rencana dengan sempurna, tapi sesuatu tiba-tiba berubah. Hujan turun, janji batal, orang lain tidak menepati kata-katanya. Dulu kamu mungkin akan marah atau kecewa, tapi malam ini kamu belajar sesuatu. Kamu hanya mengangkat bahu dan berkata dalam hati, "Tidak apa-apa," karena kamu tahu, kamu tidak mengontrol segalanya. Dan setiap kali kamu berkata tidak apa-apa dengan sungguh-sungguh, kamu sedang memerdekakan dirimu sendiri dari ekspektasi, dari kekecewaan, dari luka yang tak perlu dipelihara.
Coba rasakan napasmu sekarang. Masuk perlahan, keluar perlahan. Perhatikan bagaimana tubuhmu ikut tenang saat pikiranmu berhenti menolak kenyataan. Ketenangan bukan datang dari menjauh dari dunia, tapi dari menerima dunia tanpa perlawanan. Lihat langit, kadang biru, kadang kelabu. Tapi apakah langit pernah berhenti menjadi langit? Tidak. Ia tetap luas, tetap tenang, membiarkan semua datang dan pergi di atasnya. Begitu juga dengan batinmu. Kamu tidak harus ikut badai setiap kali ia lewat. Kamu hanya perlu mengingat, kamu adalah langit itu sendiri, bukan awan yang bergerak di atasnya. Banyak orang berpikir, stoikisme membuat seseorang menjadi dingin. Tapi sebenarnya tidak. Stoikisme membuat kita lebih manusiawi. Karena ia mengajarkan kita untuk merasakan segalanya tanpa menjadi budak dari perasaan itu. Kamu boleh sedih tapi jangan larut. Kamu boleh bahagia tapi jangan lupa semuanya sementara. Kamu tahu ada keindahan yang halus dalam ketidaksempurnaan. Seperti retakan kecil di tembok tua yang justru membuatnya menarik. Seperti daun yang gugur di jalan setapak. Menandakan musim berganti. Kehidupan tidak harus mulus untuk bisa indah. Begitu juga dengan dirimu. Kadang malam-malam seperti ini adalah saat yang paling jujur. Tidak ada topeng, tidak ada tuntutan, hanya kamu dan keheningan. Di saat seperti ini, kamu bisa benar-benar melihat siapa dirimu, tanpa peran yang kamu mainkan di siang hari. Dan mungkin untuk pertama kalinya kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu apa-apa untuk merasa damai. Kamu hanya perlu berhenti melawan hidup. Berhenti memaksa dunia untuk selalu adil. Berhenti menunggu waktu yang sempurna untuk bahagia. Karena mungkin kebahagiaan itu sudah ada di sini, di detik ini. Di antara jeda napasmu, di antara keheningan yang lembut ini. Bayangkan kalau seluruh dunia terdiam bersamamu sekarang. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada notifikasi, tidak ada tuntutan. Hanya udara malam yang perlahan menyentuh kulitmu. Saat itu kamu tahu bahwa kamu sedang hidup. Dan hidup ternyata tidak perlu ribut untuk terasa bermakna. Stoikisme bukan hanya tentang berpikir rasional, tapi tentang menemukan kebijaksanaan di tengah kekacauan batin. Ia adalah seni untuk tetap lembut meski dunia keras. Untuk tetap sadar meski pikiran ingin lari. Untuk tetap tenang meski tidak ada yang pasti. Dan setiap malam seperti ini, ketika kamu kembali pada dirimu sendiri, kamu sedang berlatih menjadi bijak tanpa harus sempurna. Karena kebijaksanaan bukan datang dari banyaknya pengetahuan, tapi dari hati yang tahu kapan harus diam, kapan harus melepaskan, dan kapan harus percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kamu masih di sini, bernapas, belajar, bertumbuh, dan itu sudah lebih dari cukup. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh banyak orang, bahwa kita tidak bisa memaksa pikiran untuk tenang. Semakin kamu memaksa, semakin ia berontak. Pikiran manusia seperti air. Ketika kamu mengguncangnya, ia keruh. Tapi jika kamu membiarkannya diam, perlahan ia akan jernih dengan sendirinya. Stoikisme menyarankan kita untuk tidak berperang melawan pikiran, melainkan menjadi saksi yang tenang atas apapun yang muncul. Saat kecemasan datang, lihat saja. Saat rasa takut muncul, sadari kehadirannya. Jangan menolak, jangan memeluk terlalu erat. Hanya amati, karena saat kamu berhenti bereaksi, kamu berhenti memperkuatnya. Kita sering berpikir bahwa ketenangan adalah hasil dari mengalahkan pikiran negatif. Padahal sejatinya ketenangan datang ketika kita berhenti menilai pikiran sebagai baik atau buruk. Semua hanyalah bagian dari pengalaman manusia. Datang, pergi, dan berlalu. Bayangkan kamu berada di tepi sungai yang mengalir pelan. Daun-daun jatuh satu persatu di permukaan air, terbawa arus. Setiap daun adalah pikiranmu. Kamu tidak perlu menahan atau mengusirnya. Biarkan mereka lewat, biarkan air mengalir. Kamu hanya duduk di tepi, menyaksikan semuanya. Disitulah letak kebebasan batin yang sejati. Marcus Aurelius menulis, ketenangan batin datang ketika kamu selaras dengan alam. Dan alam tidak pernah tergesa-gesa. Ia tidak menolak musim dingin, tidak menunda musim panas. Ia menerima semuanya apa adanya, dan disitulah harmoni terjadi. Begitu juga dengan dirimu. Kamu tidak perlu melawan keadaan untuk menemukan kedamaian. Kamu hanya perlu menyesuaikan diri dengannya. Kamu mungkin sedang berada di fase hidup yang tidak pasti. Mungkin pekerjaan tidak sesuai harapan. Hubungan terasa berat atau masa depan terlihat kabur. Tapi jika kamu berhenti sejenak dan memperhatikan, kamu akan menyadari, bahkan di tengah ketidakpastian itu, masih ada sesuatu yang pasti. Napasmu. Selalu ada napas yang datang dan pergi, dengan ritme yang tenang. Napas adalah jangkar yang selalu bisa kamu pegang kapanpun dunia terasa goyah.
Tarik napas dalam. Tahan sejenak, lalu lepaskan perlahan. Setiap kali kamu melakukan itu, kamu sedang memanggil kembali jiwamu yang terserak. Kamu sedang mengingatkan dirimu bahwa kamu masih di sini, bahwa kamu masih punya kendali atas hal yang paling penting, dirimu sendiri. Hidup tidak akan pernah bisa sepenuhnya kamu kendalikan, tapi cara kamu menyikapinya. Itulah kebebasan yang sejati. Kamu tidak bisa mengontrol ombak, tapi kamu bisa belajar berselancar di atasnya. Kamu tidak bisa mengontrol arah angin, tapi kamu bisa menyesuaikan layarmu. Semakin kamu menyadari hal itu, semakin ringan kamu menjalani hidup, karena kamu tidak lagi berperang dengan hal-hal yang di luar kekuasaanmu. Kamu mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan, pikiran, reaksi, dan tindakan. Mungkin malam ini kamu masih belum menemukan semua jawaban, tapi justru itu keindahan hidup. Karena selama masih ada pertanyaan, berarti kamu masih hidup, masih tumbuh, masih mencari makna, dan tidak apa-apa jika kamu belum tahu segalanya sekarang. Yang penting kamu sudah mulai memahami dirimu sendiri. Hidup yang tenang bukan berarti tanpa emosi. Ia berarti kamu tahu kapan harus membiarkan sesuatu pergi tanpa rasa bersalah. Kadang, hal paling berani yang bisa kamu lakukan adalah berhenti berusaha memperbaiki segalanya dan mulai belajar untuk hanya ada. Ada di sini, di saat ini, di momen ketika semuanya perlahan melambat, dan kamu menyadari tidak ada lagi yang perlu dikejar, tidak ada lagi yang harus diperjuangkan malam ini, karena kedamaian tidak datang dari luar, tapi dari keputusan sederhana untuk berhenti melawan kehidupan itu sendiri. Kamu tidak sedang kalah, kamu sedang belajar berjalan bersama arus, bukan melawannya. Dan justru di sanalah, kamu mulai menemukan sesuatu yang lebih dalam daripada kebahagiaan sementara, yaitu ketenangan yang tak tergoyahkan. Stoikisme mengajarkan, jangan biarkan hal-hal di luar kendalimu merampas kedamaian di dalam dirimu. Kau tidak bisa mengendalikan cuaca, tetapi kau bisa menghangatkan diri dengan selimut. Kau tidak bisa mengendalikan perkataan orang lain, tapi kau bisa memilih untuk tidak menyimpannya di hati. Kau tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kau bisa memilih untuk memaafkan. Dan malam ini, ketika dunia mulai diam, kau punya pilihan untuk membiarkan pikiran terus berlari, atau untuk duduk diam di antara kesunyian dan berkata dalam hati, aku menerima semuanya apa adanya. Bayangkan semua beban pikiranmu seperti air di genggaman tangan. Semakin kau genggam erat, semakin ia mengalir pergi. Tapi ketika kau buka perlahan, kau akan sadar, yang tersisa hanyalah ketenangan. Inilah seni tidur dengan tenang. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kau sudah berdamai dengan yang tidak baik-baik saja. Hidup tidak menuntutmu menjadi sempurna untuk bisa beristirahat. Hidup hanya mengingatkanmu bahwa ketenangan adalah hak setiap manusia yang mau berhenti melawan kenyataan. Malam ini, biarkan pikiranmu melunak, lepaskan kontrol atas hal-hal yang tak bisa kau ubah, maafkan dirimu atas hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana, dan ucapkan dalam hatimu, terima kasih hari ini, aku sudah cukup. Biarkan kesadaranmu tenggelam perlahan, biarkan tubuhmu rileks, biarkan semua rasa cemas dan harap menguap bersama malam. Karena sesungguhnya ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari. Ia muncul ketika kau berhenti melawan dunia dan mulai menerima hidup sebagaimana adanya. Dan saat matamu perlahan terpejam, ingatlah satu hal kecil. Tidur bukan pelarian tapi bentuk cinta terhadap diri sendiri. Karena besok, dunia akan tetap berputar, tapi malam ini, kau berhak untuk diam, untuk tenang, dan untuk damai sepenuhnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian bukan datang dari luar, tetapi dari cara kita menafsirkan dunia. Banyak orang sulit tidur bukan karena tubuh lelah, melainkan karena pikiran terus berputar, memikirkan hal yang sudah terjadi dan hal yang belum tentu datang. Stoikisme membantu menenangkan batin dengan mengajarkan dichotomy of control, yaitu membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua hal bisa ia atur, beban mental berangsur ringan. Ia berhenti melawan kenyataan dan mulai berdamai dengannya. Pikiran yang tadinya sibuk menuntut kesempurnaan berubah menjadi penerimaan yang penuh kesadaran. Bayangkan malam semakin sunyi. Hanya ada kamu dan napasmu sendiri. Hening. Damai. Tapi kadang, di dalam hening itu, pikiran masih saja berisik tentang masa lalu yang belum selesai, tentang masa depan yang belum pasti,
Kita sering merasa harus memperbaiki semuanya dulu, agar bisa beristirahat dengan tenang. Tapi malam ini, coba lepaskan pikiran itu, karena hidup tak perlu sempurna untuk bisa tidur dengan tenang. Coba kamu sadari sesuatu, kesempurnaan bukan syarat untuk kedamaian. Yang kamu butuhkan bukan dunia yang selalu berjalan sesuai rencana, tapi hati yang mau berdamai dengan kenyataan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa tenang bukan berarti semua baik-baik saja. Tenang berarti kamu tetap bisa bernapas meski banyak yang belum selesai. Tenang berarti kamu tahu, kamu sudah berusaha sebaik mungkin hari ini. Dan sisanya, biarkan semesta yang bekerja. Kalau ada hal yang belum kamu capai, itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu masih hidup. Masih diberi waktu untuk belajar. Kalau ada luka yang belum sembuh, bukan berarti kamu lemah. Itu tanda kamu sedang tumbuh. Malam ini sebelum tidur, coba ucapkan pelan-pelan dalam hati, aku tidak harus menyelesaikan semuanya malam ini. Aku hanya perlu hadir di momen ini. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Setiap hembusan napasmu adalah izin untuk melepaskan. Biarkan dunia tetap berputar tanpa kamu kontrol. Biarkan masalah tetap ada tanpa kamu benci. Biarkan dirimu beristirahat tanpa rasa bersalah. Karena kedamaian bukan tentang menunggu semua beres, tapi tentang menerima bahwa tidak semua harus diselesaikan malam ini. Hidupmu tidak harus sempurna untuk bisa damai. Kamu tidak harus kuat setiap waktu untuk bisa tidur dengan tenang. Cukup tahu bahwa kamu manusia, dan menjadi manusia dengan segala kekacauan, kesalahan, dan ketidaksempurnaan. Itu sudah cukup indah. Sekarang biarkan pikiranmu pelan-pelan mereda. Biarkan tubuhmu melebur dalam hening. Malam ini, tenanglah. Kamu sudah cukup. Kamu sudah berbuat cukup, dan besok kamu akan mulai lagi dengan hati yang lebih ringan. Selamat beristirahat. Kamu layak untuk tenang, bahkan ketika dunia belum sempurna.